bantah dong. Halo guys. Nah, kembali lagi sama kami nih. Kami di sini mau berbincang-bincang tipis. Cuman sebelum kami akan membahas suatu permasalahan ini, kami mau perkenalan diri dulu nih. Nah, dari aku, nama aku ini Adriani Rumban Tobing. Aku Zulkira Masagala. Aku Nurul Askia. Aku Siti Aisyah. Aku Fitri Yuliana. Dan aku Aulia Fitriani Kusuma. Nah, yang akan kami bahas ini sebuah kasus yang lagi rame. Kasus yang akan kami bahas ini tentang soal korupsi tentang bahan pangan, yaitu gula. Nah, permasalahan ini berakar pada Bapak TL yang menyetujui impor gula tanpa koordinasi, dan beliau ini memberikan izin kepada perusahaan swasta yang tidak berhak, dan juga beliau ini tidak mengendalikan distribusi gula tidak sesuai aturannya. Nah, gimana sih menurut teman-teman sendiri? Dari berita yang beredar, beliau melakukan prosedur sama seperti yang dilakukan Kemendak sebelum dan sesudah masa jabatan beliau, di mana tembusan untuk kebijakan impor gula tersebut telah diketahui kementerian terkait seperti Kementerian Koordinator Perekonomian hingga ke Presiden. Lalu, mengapa beliau dijadikan terdakwa dalam kasus ini jika beliau sudah menjalankan sesuai dengan aturan sebelumnya? Karena beliau dikenakan pasal-pasal. Yang pertama, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99. Yang kedua, pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99. Yang ketiga, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99. Dan yang keempat, pasal 55 ayat 1 poin ke-1 KUHP. Dan beliau didakwa dalam kasus korupsi impor gula tahun 2015 sampai dengan tahun 2023. Aku pikir logikanya pengambilan keputusan setelah Mr. P atau menteri-menteri lain setelah Mr. P harusnya juga terlibat dan ditahan, karena kasus impor gula terjadi tahun 2015 sampai 2020. Aku setuju dengan Kak Fitri. Menurutku ada beberapa hal yang janggal dalam kasus korupsi kali ini. Yang pertama bisa kita lihat dari sidangnya, di mana dari penahanan terdakwa, di mana prosedur penahanan terdakwa itu standarnya adalah terdakwa ditahan 6 bulan sebelum sidang. Sedangkan untuk kasus kali ini, terdakwa ini ditahan terhitung sudah 7 bulan sejak Oktober 2024. Nah, coba deh Jin, bacakan salah satu isi pasal yang menjerat terdakwa kali ini. Salah satu pasalnya itu pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang berisi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara akan mendapat ancaman hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal seumur hidup dan dikenakan denda maksimal 1 miliar. Dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya akan dikenakan ancaman hukuman penjara minimal 1 tahun, maksimal 20 tahun, dan denda maksimal 1 miliar. Oh my God! Tuh, dari beberapa pasal yang disebutkan tadi, beberapa kali disebutkan bahwasannya terjerat kasus korupsi apabila mengambil keuntungan pribadi dari kerugian negara. Sedangkan sampai saat ini belum ada bukti yang menyatakan bahwasannya terdakwa kali ini mengambil keuntungan ataupun kerugian negara yang 400 miliar tersebut sampainya ke rekening ataupun untuk terdakwa itu sendiri. Nah, kalau hanya mempermasalahkan soal kerugian negara yang 400 miliar tersebut, ini bisa jadi pasalnya hanya menjerat untuk penyalahgunaan wewenang dan juga menyalahi aturan perdagangan dan pangan. Nah, itu dia teman-teman sebabnya beliau menyanggah bahwa beliau ditahan atas dasar aturan atau tidak, bukan layak atau tidak layaknya. Nah, ada lagi nih berita yang terbaru. Hakim anggota yang menangani kasus beliau tersebut
terlibat kasus suap juga, Bu. Tahan ya Kak Cindy, tahan. Ini beda lagi pembahasan nih. Kalau dilanjutin bakal kemana-mana. Sepertinya kayaknya perbincangan tipis-tipis kita ini sampai sini gak sih? Kepanjangan nih kalau mau dibahas. Oke guys, mungkin ini pembahasan dari pemikiran singkat kami. Sekian dari video kami ini. Bye-bye. Bye-bye.